Selamat malam Bapak Sunar dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan membawakan subjek PMK 5, yaitu mampu memahami pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada malam hari ini, yang pertama itu ada mampu menjelaskan analisis biaya dan manfaat. Yang kedua itu ada mampu memberikan contoh analisis etis untuk pemecahan masalah. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nenengah Sri Deviani, absen 16, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Dwi Renayanti, nomor absen 12. Materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, jadi materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mampu menjelaskan analisis biaya manfaat. Nah, jadi analisis biaya manfaat merupakan salah satu teknik penilaian risiko yang membantu penggunanya untuk memilih atau memutuskan opsi perlakuan mana yang perlu diambil untuk suatu risiko. Teknik ini akan menimbang sisi manfaat dan sisi biaya dari setiap perlakuan risiko. Dari sisi manfaat, organisasi dapat memperoleh manfaat yang paling menguntungkan, sedangkan dari sisi biaya, organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi tertentu. Dalam prosesnya, analisis biaya manfaat akan mempertimbangkan tingkat efisiensi biaya dan tingkat manfaat yang dapat diperoleh dari setiap perlakuan yang tersedia. Analisis biaya manfaat atau ABM dapat digunakan untuk menentukan proyek apa yang harus dilakukan dan untuk memantau kinerja sebuah perusahaan atau proyek yang penggunanya dibagi menjadi organisasi sektor swasta dan organisasi sektor publik. Konsep ABM tentang manfaat dan biaya lebih luas dari pendapat dan biaya karena mereka memperhitungkan nilai-nilai eksternal masa depan sampai sekarang. Proyek harus dilakukan jika manfaatnya melebihi biaya atau rasio keuntungan biaya lebih besar dari 1. Selanjutnya yaitu perhitungan analisis biaya manfaat. Jadi dalam melakukan perhitungan analisis biaya manfaat diperlukan adanya beberapa tahapan agar proses perhitungan dapat menghasilkan hasil yang tepat. Menurut Lewers dan Mars 2004, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan analisis biaya manfaat, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi masalah dan membuat beberapa pilihan alternatif. Yang kedua, mengidentifikasi input dan output data biaya dan manfaat. Yang ketiga, melakukan perhitungan menggunakan data-data yang sudah didapatkan. Yang keempat, membandingkan setiap alternatif berdasarkan hasil perhitungan. Yang kelima, menentukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif. Materi selanjutnya itu kekurangan dari analisis biaya manfaat. Kekurangan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori menurut Brooks 2011. Yang pertama, pilihan yang tersedia untuk mempersiapkannya, yaitu prefer. Pilihan yang banyak dan jika tidak terlalu akurat akan menjadi bias bagi ABM sampai di titik di mana keputusan yang tidak bijaksana akan dihasilkan. Ada metode yang bisa mencegah bias dan tidak masuk akal, tapi pengambilan keputusan pertama kali harus memahami apa saja potensi masalahnya. Sangat penting bahwa biaya kesempatan yang akurat diperkirakan untuk uang yang dipergunakan untuk membiayai setiap proyek ABM. Yang kedua yaitu kendala yang harus dipertimbangkan oleh prefer dan pengguna. Sehubungan dengan kendala-kendala yang harus dipertimbangkan oleh prefer dan pengguna ABM, maka penting proyek-proyek saling terpisah satu sama lain. Atau jika sedang dipertimbangkan proyek bersama, maka analisis ABM harus mencakup semua aspek proyek. Selain itu, proyek yang diterima memenuhi persyarat hukum dan sesuai dengan administrasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu masalah yang tidak dapat diatasi oleh ABM. Jadi pengambilan keputusan ABM harus menyadari bahwa ada banyak isu yang tidak pernah dapat sepenuhnya diselesaikan dengan teknik ABM. ABM tidak memperhitungkan masalah ekuitas seperti kelayakan dari menghukum satu kelompok atau keuntungan kelompok lainnya. Materi yang kedua itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mampu memberikan contoh analisis etis untuk pemecahan masalah. Adapun contoh analisis etis untuk pemecahan masalah yang dimana penggunaan teknik analisis biaya atau manfaat dapat dilakukan tanpa menggunakan program khusus sehingga penerapannya dapat dikatakan mudah. Lebih lanjut, teknik ini sangat cocok untuk diterapkan pada risiko yang berbeda di atas selera risiko, namun
berada di bawah toleransi risiko atau risiko dengan tingkat eksposur sedang atau menengah. Berikut ini adalah cara penggunaan teknik CPA. Yang pertama itu ada menentukan estimasi biaya dasar, yang dimana biaya dasar merupakan biaya yang diperoleh dari estimasi kerugian apabila suatu risiko tetap terjadi dan memberikan konsekuensi secara finansial tanpa melakukan upaya pengendalian. Yang kedua itu ada menentukan estimasi biaya residual, yang dimana biaya residual merupakan biaya sisa yang diperoleh dari estimasi kerugian apabila suatu risiko tetap terjadi dan memberikan konsekuensi secara finansial setelah melakukan upaya pengendalian. Yang ketiga itu ada menghitung biaya implementasi, yang dimana merupakan biaya yang dihitung dari total biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk melakukan upaya atau tindakan pengendalian untuk pengelolaan risiko. Yang keempat itu ada menghitung manfaat, yang dimana manfaat merupakan hasil dari perhitungan biaya dasar dikurangi dengan biaya residual. Perhitungan manfaat dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar estimasi biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh organisasi terkait dengan suatu risiko apabila upaya pengendalian berhasil dilakukan dan menurunkan tingkat kerugian yang dapat dialami oleh organisasi. Yang kelima itu ada menghitung analisis biaya atau manfaat, yang dimana analisis biaya atau manfaat dihitung dengan membandingkan antara nilai manfaat yang diperoleh dengan total biaya implementasi yang dikeluarkan oleh organisasi. Yang keenam itu ada memberikan rekomendasi, yang dimana rekomendasi yang dapat diberikan dari teknik ini setidaknya sebanyak 2 rekomendasi, antara lain yang pertama itu ada perlakuan risiko. Layak untuk diterapkan rekomendasi ini dapat dipilih apabila nilai perhitungan dari analisis biaya atau manfaat lebih besar dari 100%. Yang kedua itu ada perlakuan risiko. Tidak layak untuk diterapkan rekomendasi ini dapat dipilih apabila nilai perhitungan dari analisis biaya atau manfaat lebih kecil dari 100%. Baik, yang ketujuh itu ada keluaran. Keluaran dari suatu analisis biaya atau manfaat adalah informasi mengenai nilai biaya dan manfaat dari berbagai opsi atau tindakan perlakuan risiko. Hasil keluaran seperti ini dapat juga digunakan sebagai dasar untuk membandingkan antara perlakuan satu dengan perlakuan lainnya beserta nilai manfaat dan biayanya. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan yang saya ambil yaitu Le Mineral. Pada kasus pelanggaran etika iklan yang menimpa perusahaan minuman kemasan Le Mineral, dalam iklan di billboard mereka di mana Le Mineral menggunakan gambar anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengeklaim produknya aman bagi bayi. Dalam pelanggaran ini menarik perhatian Badan Pengawasan Periklanan Perusahaan Periklanan Indonesia dan menimbulkan teguran terhadap Le Mineral dan agensi periklanannya. Dalam dunia periklanan, penting bagi perusahaan untuk mematuhi etika periklanan yang berlaku. Etika periklanan mencakup sejumlah aspek termasuk klaim keamanan produk dan penggunaan gambar anak-anak dalam iklan. Namun pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimana tentang perlindungan konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa iklim tersebut tidak boleh sembarangan. Le Mineral mendapat teguran dari Badan Pengawasan Periklanan karena iklan billboard mereka di Jalan Gardu Jati, Bandung dianggap melanggar etika periklanan. Ketua Badan Pengawasan Periklanan mengungkapkan bahwa iklan tersebut menggunakan foto anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengeklaim produknya aman bagi bayi. Namun Le Mineral bukanlah produk yang dikhususkan untuk anak-anak. Selain itu, iklan ini tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan yang berbahaya, menyesatkan, atau tidak pantas dilakukan oleh anak. Etika Periwara Indonesia juga melarang iklan yang menampilkan anak-anak sebagai penganjur produk yang bukan untuk anak-anak sendiri. Pada kasus pelanggaran di atas itu terdapat pihak yang terlibat, yang dimana perusahaan Le Mineral dan agensi periklanannya yang merupakan pihak yang bermasalah serta Badan Pengawasan Periklanan dan Pariwara Indonesia yaitu pihak yang memberikan teguran terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Le Mineral.
Dalam kasus tersebut, penyebab terjadinya kasus yaitu perusahaan Le Mineral mengungkapkan gambar anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengeklaim produknya aman bagi bayi, yang dimana Le Mineral bukanlah produk yang dikhususkan untuk anak-anak. Hal ini kemudian mengakibatkan perusahaan Le Mineral mendapat teguran dari Badan Pengawasan Periklanan dan Pariwara Indonesia. Etika bisnis yang dilanggar pada pelanggaran di atas yaitu perusahaan Le Mineral melakukan pelanggaran etika bisnis yaitu pada etika iklan, di mana dalam iklan di billboard mereka Le Mineral menggunakan gambar anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengeklaim produknya aman untuk bayi, yang dimana sebenarnya Le Mineral tersebut bukanlah produk yang dikhususkan untuk bayi, dan tentunya hal ini sudah melanggar etika iklan. Dapat disimpulkan dari materi pada malam hari ini yaitu analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis adalah proses analisis perkiraan keuntungan yang akan didapatkan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat dalam suatu proyek. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa proyek tersebut bisa menghasilkan return of investment atau ROI yang tinggi. Penggunaan teknik analisis biaya atau manfaat dapat dilakukan tanpa menggunakan program khusus sehingga penerapannya dapat dikatakan mudah. Teknik ini sangat cocok untuk diterapkan pada risiko yang berada di atas selera risiko namun berada di bawah toleransi risiko atau risiko dengan angka exposure sedang atau menengah. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab pada kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.